Berikut investigasi mendalam yang merangkum drama pembebasan aktor Amar Zoni, tudingan penjebakan, hingga rencana masa depan yang mengejutkan. Momen kebebasan aktor Amar Zoni dilaporkan diselimuti oleh perasaan campur aduk yang luar biasa. Dalam pernyataan pertamanya pasca meninggalkan tahanan, Amar Zoni mengungkapkan prioritas utamanya adalah kembali ke pelukan keluarga. "Saya harus pulang, harus segera pulang," ujarnya, mengindikasikan urgensi emosional yang mendalam untuk menyudahi cobaan tersebut. Yang menarik, momen pembebasan ini tampaknya dijaga kerahasiaannya, bahkan dari orang-orang terdekatnya. "Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu," ungkap Amar. "Nggak ada yang tahu kalau saya itu sudah keluar." Strategi ini diduga untuk menghindari sorotan media atau untuk menciptakan momen privat, berhasil menimbulkan keterkejutan masif di lingkungan keluarganya. Amar Zoni menggambarkan reaksi mereka sebagai sebuah ledakan emosi yang kompleks. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih, tuturnya. Perasaan nggak percaya yang ia sebutkan menyoroti betapa proses hukum yang ia jalani terasa berat dan penuh ketidakpastian, membuat kebebasan itu sendiri terasa surreal. Momen ini bukan sekadar pembebasan fisik, melainkan sebuah reuni emosional yang menandai akhir dari satu babak kelam dan permulaan dari babak baru yang penuh tantangan. Kejutan terbesar dari pembebasan Amar Zoni bukanlah kebebasannya semata, melainkan kehadiran sosok baru yang sentral dalam hidupnya, Dr. Camelia. Dilaporkan menjemput langsung Amar, Dr. Camelia kini secara terbuka disebut sebagai calon istri sang aktor. Namun rencana pernikahan ini terungkap memiliki latar belakang yang sangat pragmatis dan mendesak, jauh dari sekadar romansa. Dr. Camelia dalam sebuah wawancara membeberkan diskusi internal keluarga yang mengkhawatirkan kondisi Amar pasca bebas. "Kita nih udah mikir kan sama adik-adiknya nih, kalau Bang Amar keluar nggak bisa nih hidup sendiri lagi kayak udah-udah," jelas Dr. Camelia, mengisyaratkan kekhawatiran bahwa Amar masih rentan. Keprihatinan ini begitu serius, sehingga keluarga merasa Amar Zoni membutuhkan pengawasan penuh. "Harus dijagain 24 jam, gak bisa nih aku bilang gitu," tegasnya. Dalam diskusi keluarga itulah solusi radikal muncul. Terus kata adik-adiknya, "Solusinya nikah sama elu dok," kata dia gitu. "Biar ada yang jagain juga Bang Amarnya," kata dia gitu. Keputusan ini mengindikasikan bahwa pernikahan tersebut dipandang sebagai sebuah mekanisme perlindungan. Dr. Camelia pun mengkonfirmasi keseriusan rencana ini. "Iya, rencanain karena emang barang-barang Bang sudah dipindahkan." Dr. Camelia secara terbuka menyatakan tekadnya untuk memberi semangat dan bantuan agar Amar benar-benar sembuh dari kecanduan, sekaligus mempersiapkan Amar kembali ke dunia entertainment. Inti dari pembelaan Amar Zoni adalah keyakinan kuat bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan peredaran, melainkan dijebak. Dr. Camelia, yang tampaknya telah menerima informasi mendalam dari Amar, memberikan gambaran krusial mengenai situasi di dalam rumah tahanan yang mendukung teori ini. Menurutnya, kondisi kamar tahanan sangat kondusif untuk terjadinya penjebakan. "Di kamarnya itu kan nggak cuma Bang Amar," ungkapnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan orang kamarnya itu kan nggak dikunci. Jadi orang lalu lalang siapa aja bisa masuk, gitu kan? Fakta bahwa sel tidak terkunci dan dapat diakses oleh siapa saja membuka celah besar bagi pihak lain untuk meletakkan barang terlarang tanpa sepengetahuan Amar. Dr. Camelia menyimpulkan, jadi ya itu yang aku bilang, mungkin dijebak atau emang ya apes aja gitu. Narasi apes ini menyiratkan bahwa Amar berada di tempat dan waktu yang salah, menjadi korban dari situasi yang tidak ia ciptakan. Pihak Amar bersikeras bahwa ia sama sekali bukan bagian dari jaringan peredaran. "Aku cuma bisa ngejelasin, di dalam tuh Amar nggak ngedar, nggak juga pengepul, nggak sama sekali," tegas Dr. Camelia. Ia mengklaim Amar Zoni kemungkinan hanya dititipin barang tanpa menyadari isinya. Dianya juga nggak lihat itu barang segala macam, terus orang itu masuk. Tudingan bahwa Amar Zoni adalah pengedar narkoba di dalam tahanan kini menghadapi bantahan telak yang datang dari sumber paling vital, para tersangka lainnya. Tim kuasa hukum Amar Zoni membuktikan di hadapan majelis hakim bahwa klien mereka tidak terkait dengan jaringan tersebut. Dr. Camelia yang hadir dalam pemeriksaan membeberkan fakta persidangan yang mengejutkan. "Kita kan nggak tahu yang 5 tersangkanya juga nggak kenal Bang Amar, Bang," ujarnya. Ketidaktahuan para tersangka lain ini menjadi pilar utama pembelaan, mematahkan asumsi bahwa Amar adalah pemasok mereka.
Dr. Kamelia menceritakan momen kunci di kejaksaan. Pada saat diperiksa di kejaksaan kan kebetulan ada saya di situ, ditanya. Ini belinya dari Bang Amar. Jawaban kolektif dari kelima tersangka tersebut menurut Dr. Kamelia adalah, oh bukan. Yang lebih krusial lagi, para tersangka itu tidak hanya menyangkal membeli dari Amar, tetapi mereka juga menyebutkan sumber lain. Inisialnya A, ngakunya gitu, ungkap Dr. Kamelia. Kemunculan inisial A ini secara drastis mengubah arah kasus, mengindikasikan bahwa fokus penegak hukum seharusnya beralih ke sosok misterius tersebut. Sementara, Amar Zoni, menurut klaim pihak mereka, hanyalah korban yang namanya terseret. Jadi bukan Bang Amar yang jual, simpulnya. Sebuah pembelaan lantang datang dari sosok yang diidentifikasi sebagai ustadz, yang berpendapat bahwa Amar Zoni seharusnya tidak pernah dipidana. Argumen utamanya berakar pada hukum pidana dan kondisi psikologis. Amar Zoni tidak bisa dipidana karena dia lagi sakit, lagi ingat, tegasnya. Sosok ini berpendapat bahwa Amar Zoni sebagai seorang pecandu harus diperlakukan sebagai orang sakit, bukan kriminal. Ia merujuk langsung pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Maka dia termaktub dalam pasal 44 KUHP. Jelasnya, dalam pasal 44 KUHP ayat 1 ayat 2, itu dijelaskan orang sakit tidak bisa dipidana. Perspektif ini mencoba menarik kasus Amar Zoni keluar dari ranah kejahatan murni ke ranah medis dan kejiwaan. Ia bahkan menggeneralisasi kondisi penghuni lapas. Orang yang dibina di lapas itu semuanya sakit mentalnya. Orang berbuat jahat itu karena mentalnya sakit, nggak normal, nggak waras gitu loh. Pandangan ini meskipun kontroversial digunakan untuk memperkuat argumen bahwa memenjarakan pecandu adalah kesalahan konseptual. Dengan status sakit tersebut, Amar Zoni dipandang tidak memiliki pertanggungjawaban pidana atau niat jahat atau mens rea atas perbuatannya, melainkan membutuhkan intervensi medis dan rehabilitasi total untuk memperbaiki kondisinya. Argumentasi bahwa Amar Zoni adalah orang sakit yang dijebak tidak berhenti pada pembelaan Amar semata. Argumen ini justru berlanjut pada tuntutan keras terhadap sistem yang ada. Sosok ustadz yang membela Amar dengan tegas membalikan logika pemidanaan. Jika Amar adalah korban, maka pelaku sebenarnya adalah mereka yang membiarkan narkoba masuk ke dalam penjara. Tetapi pembawa barang tersebut harus dipidana, serunya. Tuntutannya tidak main-main dan menyasar hingga ke puncak birokrasi. Berikut dengan kalapasnya, berikut dengan pegawainya, berikut dengan dirjennya, berikut dengan menterinya, pidana semua. Ini adalah kritik fundamental terhadap kegagalan sistem keamanan di lembaga pemasyarakatan. Ia mempertanyakan akuntabilitas seluruh rantai komando. Kenapa mempunyai sistem seperti ini? Tanyanya retoris, menyeratkan adanya kebobrokan sistemik yang memungkinkan peredaran narkoba di tempat yang seharusnya menjadi lokasi pembinaan. Logikanya sederhana, jika Amar yang sakit dipidana, maka mereka yang sehat dan bertanggung jawab atas keamanan lapas, tetapi gagal, harus dipidana dengan lebih berat. Dipidana semua, ya kalau Amar Zoni catat ya, Amar Zoni tidak bisa dipidana karena dia sedang sakit. Di tengah kontroversi hukum, dukungan moral yang signifikan datang dari rekan sesama artis papan atas Raffi Ahmad. Raffi dilaporkan sangat terharu dengan situasi yang menimpa Amar Zoni dan secara aktif memberikan dukungannya. Seorang sumber yang dekat dengan situasi tersebut menjelaskan motivasi Raffi. Kemanusiaan aja mensupport apapun kan ya, ujar sumber tersebut. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari dosa. Dukungan ini dipandang sebagai kewajiban moral antar teman. Pun kalau memang ada kesempatan untuk memberikan support moral sebagai teman. Solidaritas Raffi tidak hanya sebatas kata-kata. Dilaporkan bahwa Raffi didorong untuk mengambil tindakan nyata. Saya mendorong, segeralah Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar. Kunjungan ini dianggap penting untuk memberikan kekuatan psikologis langsung kepada Amar. Kedekatan mereka sebagai kawan dan teman yang sama-sama berkarir di bidang perfilman, drama, seni drama menjadi dasar ikatan tersebut. Pihak Amar Zoni sangat mengapresiasi dukungan ini. Dan tentu ya, sebagai manusia mendukung dan terima kasih ya Raffi. Dukungan dari figur sebesar Raffi Ahmad dianggap penting untuk membantu memulihkan citra publik Amar Zoni. Seiring dengan pembelaan hukum, pihak Amar Zoni juga membangun narasi kuat mengenai transformasi pribadi dan spiritual yang telah ia jalani selama di tahanan. Sosok ustadz yang mendampinginya memberikan kesaksian langsung atas perubahan positif Amar.
Dia sudah sholat, dia sudah baik, dia sudah nggak make lagi, ungkapnya. Perubahan perilaku ini diklaim bukan hanya klaim spiritual, tetapi juga didukung oleh bukti medis. Kan ada yang teman Ustadz yang nemanin dia itu dokter itu. Dia tes urin, saya ketemu tes urin, tiap dia tes urin gak ada negatif. Hasil tes urin yang konsisten negatif ini digunakan sebagai bukti konkret bahwa Amarzoni telah bersih dan berkomitmen pada kesembuhannya. Transformasi ini dilaporkan begitu mendalam sehingga Amarzoni disebut-sebut memiliki rencana besar pasca bebas. Dia udah baik ya, dia mau keluar sebetulnya Desember ini jadi ustadz, klaim sosok tersebut. Meskipun rencana menjadi ustadz ini terdengar mengejutkan, hal ini digunakan untuk memperkuat citra pertobatan serius Amar. Sang ustadz bahkan berjanji akan berada di garda terdepan untuk membela Amar. Misal siapapun yang terzalimi, Ustadz di depan akan pasang badan untuk dia. Puncak dari pembelaan Amarzoni adalah seruan publik yang emosional meminta masyarakat dan penegak hukum untuk memakai hati. Seorang artis senior melontarkan kritik pedas terhadap apa yang ia anggap sebagai ketidakadilan hukum, membandingkan kasus Amar dengan kasus lain. Saya tidak membenarkan mau satu linting, mau setengah linting. Tapi maksud saya, kalau memang benar cuma satu linting, kok bisa di sana sih? Orang yang berlinting-linting nggak ada di sana, tanyanya sinis. Ketidakpahaman ini berujung pada seruan putus asa. Please kembalikan, kalau memang benar seperti bapak itu yang bilang cuma satu linting, please kembalikan nama baik Amar Zarzoni. Seruan ini diulang menekankan bahwa meskipun penggunaan narkoba tidak dapat dinormalisasi, memang saya tidak pernah membolehkan. Tidak, tapi please pakai hatilah. Kalau memang sudah terjerembab, itu perlu rehat, perlu diperbaiki. Seruan ini ditutup dengan ajakan solidaritas universal. Jadi siapapun ya, teman-teman ya, yang kita lihat terzalimi, kita bantu. Kita harus bantu dia dengan apapun. Seraya mengutip janji Tuhan, kau bantu saudaramu, maka Allah bantu, aku bantu kamu. Ini adalah upaya untuk mengubah narasi publik dari Amarzoni sebagai kriminal menjadi Amarzoni sebagai korban yang terzalimi.